Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fauzi Ganim. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan ya, bagi Anda yang sedang mencari panduan atau cara membuka agen layan parcel. Karena memang banyak sekali ya peminatnya. Selain peminat di ekspedisi lain seperti JNE, kemudian JNT, Cepat Ninja, Lion Parcel juga saat ini sudah cukup bagus ya pelayanannya, hampir sama lah dengan yang lain. Nah, untuk itu saya coba ingin menjelaskan. Yang pertama, Anda bisa masuk ke link ya. Linknya ini nih. Sorry. Aduh. Nah, Anda bisa linknya ini nih. https://lionparcel.com. Nah, ketika sudah masuk ke website lionparcel.com seperti ini, nah, Anda bisa masuk ke jadi agen atau korporasi ya. Nah, ini jadi agen. Yang pertama, Anda ini harus tahu bahwa dibutuhkan modal sekitar 5 juta untuk bisa menjadi agen layan parcel. Lalu apa persyaratannya? Anda bisa ngecek di sini misalkan Sawangan Depok. Nah, di Sawangan Depok itu ada ini nih. Sudah banyak sebetulnya ya. Nah, ini adalah agen-agen yang ada di sekitar Sawangan Depok. Nah, bagaimana sebetulnya syaratnya? Ini ada syarat administrasi, syarat operasional, ketentuan umum, dan informasi. Kita baca satu persatu ya. Nah, syarat administrasi yang pertama harus berbentuk badan usaha minimal CV, dapat juga perorangan. Jadi boleh perorangan, boleh CV. Yang kedua, mengajukan pendaftaran dengan mengisi form aplikasi pos Lion Parcel. Oke, mengisi form pendaftaran. Yang ketiga, pengajuan berbentuk badan usaha melampirkan fotokopi akte pendirian, perubahan perusahaan, fotokopi SIUP, surat izin usaha pendirian perusahaan, fotokopi TDP, fotokopi NPWP, ya, fotokopi KTP pemilik atau direktur, memiliki tempat usaha sesuai dengan form pendaftaran, paling tidak minimum 2 tahun untuk tempat usaha yang masih sewa. Jadi, kalaupun Anda menyewa, itu minimal sewanya 2 tahun ya. Melampirkan titik koordinat atau foto lokasi. Fotokopi halaman pertama buku rekening. Jadi, syarat buku rekening. Pengajuan berbentuk perorangan melampirkan 1 fotokopi KTP, 2 fotokopi NPWP, ketiga fotokopi KK melampirkan titik koordinat foto lokasi. Nah, jadi ini untuk syarat administrasinya. Kemudian ada syarat operasional. Jadi syarat operasional itu adalah syarat yang dibutuhkan untuk menjalankan agen. Ini biasanya perlengkapan kalau operasional yang dibutuhkan untuk proses ekspedisi ya. Yang pertama, menyediakan peralatan pendukung seperti timbangan minimal 60 kg, menyediakan minimal 1 PC desktop komputer atau laptop, menyediakan printer inkjet atau deskjet, menyediakan koneksi internet yang baik, memiliki fasilitas komunikasi telepon, alat ukur atau meteran. Oke, ini peralatannya. Kemudian yang kedua, memiliki sumber daya manusia untuk mendukung kinerja pos seperti A. Menyediakan staf admin dengan menyerahkan fotokopi KTP. Memiliki minimum 1 armada motor atau mobil untuk keperluan operasional pos aktif dengan menyerahkan fotokopi KTP dan SIM serta nomor handphone masing-masing staf. Melampirkan fotokopi STNK masing-masing kendaraan bermotor. Jadi syarat harus memiliki karyawan ya, untuk admin dan juga untuk keperluan penjemputan atau pengantaran. Nah, ini untuk syarat operasional.
Kemudian ada juga ketentuan umum, ya. Mendapatkan diskon dengan ketentuan sebagai berikut. Diskon 30% untuk produk one pack dan reg pack luar kota. Diskon penjualan 15% untuk produk one pack dan reg pack dalam kota. Diskon 20% untuk produk land pack. Penjualan 20% produk doco pack dan penjualan 20% untuk produk interpack. Jadi komisinya diskonnya beda-beda ya. Ini ada 5 kriteria diskon penjualan. Pos diwajibkan mengantar paket, dokumen ke subkonsolidator, konsolidator dan shuttle komuter, transit terdekat sesuai dengan jadwal. Jadi barang yang datang ke kita itu kita antar. Jadi kita yang antar, tidak dijemput. Radius jarak satu pos dengan yang lainnya adalah 500 meter, disesuaikan dengan kondisi market. Untuk gudang atau pusat perbelanjaan ITC atau sejenisnya, maka hanya diperbolehkan untuk satu pos aktif di dalam satu gedung. Contoh kayak ITC, SGC yang kayak gitu, yang mall lah katakan, itu hanya boleh ada satu pos saja. Kalau di luar itu maksimum jaraknya ada 500 meter. 4. Lokasi pos tidak boleh digabung dengan usaha jasa pengiriman sejenis. Jadi misalkan layan parcel cukup hanya layan parcel aja, nggak boleh digabung dengan Ninja, JNT, nggak boleh. Jadi hanya untuk layan parcel. 5. Lokasi pengajuan pos disarankan berada pada jalan utama atau jalan protokol. Nggak boleh di dalam, ini harus di jalan utama. Melakukan pembayaran administrasi kepada layan parcel sebesar 5 juta, dana secara otomatis akan dialokasikan 2 juta menjadi saldo awal dan sisanya akan dialokasikan dalam bentuk branding tools dengan detail sebagai oke. Tidak, jadi 3 jutanya itu untuk branding. Jaket, kaos polo, tas kurir, spanduk, stiker meja, stiker kaca, standing banner, helm, jam dinding, brosur, bundle poster, stiker cutting, segitiga banner, dan lain-lain. Ini banyak ya. 7. Wajib memasang branding material yang sudah disediakan secara lengkap, dengan rapi dan di tempat yang terlihat dari segala sisi. Dan POS bersedia membayar pajak untuk pemasangan branding. 8. Bersedia membuka POS minimal 6 hari dalam seminggu, dengan jam buka tutup yang jelas, minimal 8 jam sehari. Jadi seminggu itu boleh libur misalkan minggu, 1 hari aja bolehnya. Dan sehari minimal 8 jam. 9. Mampu mencapai target penjualan dengan ketentuan 1. Untuk lokasi yang berada di pusat perbelanjaan, minimal omset 30 juta per bulan. Untuk lokasi yang berada di jalan utama atau perkantoran, minimal omset 15 juta per bulan. Untuk lokasi yang berada di perumahan, minimal omset 5 juta per bulan. Jadi ada target penjualan ya. Dan target penjualan itu berbeda-beda tergantung lokasi Anda berada di mana. Oke, 11. Proses persetujuan oleh manajemen layan parcel selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari. Jadi 14 hari. 11. Review POS akan dilakukan setelah 3 bulan dari aktivasi POS. Jadi ada kontrol, ada review setiap 3 bulan ya. Setiap POS wajib menandatangani perjanjian kerjasama PKS. Oke, itu ketentuan umum. Kemudian informasi modal ringan dan syarat mudah cukup dengan mengisi formulir pendaftaran. Agen dan tim kami akan segera menghubungi Anda dalam waktu 1 kali 24 jam. Jika masih ada pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui ini ya, ada nomor HP-nya. Bisa dihubungi. Seperti itu, Anda bisa langsung klik daftar sekarang, perorangan atau perusahaan, misalkan perorangan, klik. Nah, ini bisa diisi datanya. Terus, oke. Nah, ini ya, ini cara bikin layan parcel ya. Nah, saya mau ngasih tahu. Jadi kalau misalkan Anda ribet ngurus-ngurusnya, layan parcel itu ya, harus ini, harus itu. Anda bisa join MMBC Express ya. Anda bisa join MMBC Express. Karena di dalam sistem MMBC ini ya, di sistem MMBC sudah ada layan parcel.
caranya mudah, cukup jadi distributor. Ya, distributor ini ada yang 999.000 saja biayanya ya, 999.000. Dan syaratnya apa? Syaratnya itu boleh di rumah ya, cukup spanduk gitu ya, 3. Terus ya pokoknya mudah lah. Nah, untuk lebih jelas gini aja ya, lebih jelas Anda bisa WA aja langsung. WA ke 0899 999 7499. Nanti tanya di sini lebih jelasnya, sangat mudah sekali dan bisa dibantu. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga channel terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.